Om Swastiastu. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait pembahasan atau jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester Agama Hindu yang diampu oleh Bapak Dosen Pengampu, Bapak Dr. Inyoman Tika MSI. Namun sebelum lebih lanjut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Deanita Dewi dengan NIM 23170510004 dari Prodi S1 Akuntansi, absen 21, rombel 17 Agama Hindu. Nah, di ujian tengah semester kali ini diberikan sebanyak 10 pertanyaan terkait dengan beberapa topik pembahasan. Nah, adapun topik pembahasannya, yaitu yang pertama ada yoga dan pranayama, kemudian yang kedua ada catur marga, lalu yang ketiga ada pancasrada, nah yang keempat ada awatara, dan yang topik kelima atau topik terakhir ada Brahma Widya. Nah, jadi untuk mengefisiensikan waktu, saya akan lanjutkan terkait dengan pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Nah, jadi yoga berarti penyatuan yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Nah, jadi jelaskanlah dan berikan contoh-contoh dari tahapan-tahapan Ashtanga Yoga. Nah, jadi adapun tahapan dari Ashtanga Yoga ini berjumlah sebanyak 8 tahapan, yaitu yang pertama ada yama. Yama merupakan pengendalian diri pada tingkat jasmani atau fisik. Adapun contoh penerapan yama ini yang pertama adalah haimsa atau dilarang membunuh apapun. Kemudian ada satya yaitu dilarang berbohong atau harus bersikap jujur. Kemudian ada asetya yang artinya pantang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Kemudian ada brahmacari, yaitu tidak melakukan hubungan seksual, dan aparigraha, artinya tidak serakah. Kemudian tahap selanjutnya ada nyama. Nyama merupakan pengendalian diri pada tingkat rohani. Nah, adapun contoh penerapan nyama ini, yang pertama ada akroda, yaitu tidak dikuasai oleh kemarahan. Kemudian ada guru susrusa, yang artinya hormat dan taat pada ajaran-ajaran guru. Kemudian ada sauca, yang berarti melakukan penyucian secara lahir maupun batin. Kemudian ada haharalagawa, artinya tidak berfoya-foya. Dan yang terakhir ada apramada, artinya taat dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran agama. Kemudian untuk tahapan berikutnya ada asana. Asana merupakan sikap dalam ajaran Ashtanga Yoga, baik itu posisi duduk maupun gerakan-gerakan yang lainnya. Contohnya seperti mengambil sikap silasana, bajrasana, padmasana, dan sukhasana. Jadi pada intinya pada tahap asana ini adalah melaksanakan gerakan yoga tersebut. Kemudian tahap berikutnya adalah pranayama. Pranayama dalam ajaran Ashtanga Yoga ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu menarik nafas atau puraka, kemudian menahan nafas atau kumbhaka, dan mengeluarkan nafas atau recaka. Nah, contohnya yaitu melakukan pranayama ketika telah mengambil posisi asana saat melakukan yoga ini. Kemudian tahap berikutnya adalah pratyahara. Nah, teknik pratyahara ini adalah teknik pengendalian diri dari objek duniawi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mengontrol diri agar terhindar dari minuman keras ataupun tindakan-tindakan yang bersifat negatif lainnya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah dharana. Nah, jadi dharana merupakan tingkatan ke-6 atau tahapan ke-6 dalam ajaran Ashtanga Yoga. Pada tahap ini, manusia harus berusaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan pada tingkatan rohani. Contohnya yaitu saat memasuki tahapan meditasi. Kemudian tahap berikutnya adalah dhyana. Dhyana adalah tahapan ke-7 dalam Ashtanga Yoga. Nah, pada tahap ini manusia harus memfokuskan pikiran pada satu objek. Contohnya seperti memfokuskan pikiran pada Dewa Siwa. Jadi pada tahap dhyana ini, pikiran manusia adalah tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang bersifat objek ataupun duniawi. Kemudian tahap terakhir dalam Ashtanga Yoga adalah Samadhi. Nah, tahap ini merupakan tahapan penyatuan Atman dengan Brahman dan hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang telah melakukan latihan yoga secara teratur dan penuh dengan kedisiplinan, sehingga mereka dapat menerima getaran suci dari Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Nah, contohnya yang dapat melakukan tahapan Samadhi ini adalah para Saptarasi atau 7 Maharesi penerima wahyu Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Nah, selanjutnya kita akan beranjak pada pertanyaan yang kedua.
yaitu Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan Brahman atau Sang Yang Widiwasa. Selain itu, pada dasarnya, ketuhanan dalam ajaran agama Hindu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Nah, jadi berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran tersebut. Nah, jadi adapun beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kasih dengan berlandaskan kebenaran, antaranya yaitu yang pertama adalah bersikap jujur dan bersikap toleran. Jadi kita harus belajar untuk berbicara secara jujur terhadap sesama sesuai dengan apa yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Serta usahakanlah untuk menghargai perbedaan yang ada dengan mengembangkan sikap toleran terhadap semua orang. Kemudian yang kedua adalah berkata dan berperilaku dengan baik dan sopan. Kita harus berusaha untuk selalu berkata dan berperilaku dengan baik dan sopan. Selalulah untuk berpikir sebelum berbicara maupun bertindak agar nantinya tidak menyinggung perasaan orang lain dan tetap menjadi manusia yang bermoral. Kemudian adalah bersikap tulus ikhlas dan memiliki sikap kasih sayang. Untuk mengembangkan kasih terhadap sesama, tentunya kita harus memiliki sikap kasih sayang yang tulus, seperti dengan membantu sesama tanpa mengharapkan adanya suatu pamrih atau balasan. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah saya lanjutkan terkait dengan pertanyaan ketiga, yaitu berikanlah contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikannya apapun dari Tuhan. Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut, jadi di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengalaman hidup saya berdasarkan renungan tersebut. Nah, sewaktu duduk di bangku SMA, saya pernah membantu anak kecil yang ban sepedanya kempes di tengah jalan. Dan saya pun menolongnya dengan berinisiatif untuk mengantarkannya ke bengkel hingga selesai. Namun beberapa tahun setelah kejadian tersebut, saya juga mengalami musibah di mana motor saya tiba-tiba mati di tengah jalan saat berangkat ke kampus. Akan tetapi, untungnya saat itu saya dibantu oleh seorang bapak bersama istrinya yang sedang berjalan-jalan. Sehingga berkat bantuannya, saya pun bisa melanjutkan perjalanan saya ke kampus. Jadi, dari pengalaman saya tersebut, kita dapat memetik pesan yang amat penting, bahwa apapun yang kita lakukan saat ini, pastinya pada akhirnya kita akan menerima konsekuensi atau hasilnya dalam hal yang baik ataupun buruk. Semua itu tergantung pada perbuatan atas tindakan yang kita lakukan. Jika kita berbuat baik, tentunya akan mendatangkan hasil yang baik pula. Begitupun sebaliknya, jika kita berbuat buruk, pastinya akan mendapatkan hasil yang buruk pula. Itulah yang dinamakan hukum karma pala atau hukum sebab akibat. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa apa yang kamu tanam sekarang, itulah yang akan kamu tuai nanti. Nah, untuk berikutnya saya lanjutkan terkait dari soal yang keempat, yaitu sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki. Atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran selama beberapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Jelaskanlah masing-masing tahapan berikut. Nah, adapun beberapa tahapan-tahapan dalam meditasi, yaitu yang pertama, sebelum meditasi, kita haruslah membersihkan diri terlebih dahulu. Jadi, cucilah muka, tangan, serta kaki ataupun dengan mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sehingga membuat badan menjadi lebih segar. Kemudian adalah mempersiapkan posisi duduk. Jadi duduklah dengan memakai alas, dengan kain, tikar, ataupun matras dengan posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dengan posisi rileks, sehingga dapat memberikan kenyamanan selama melakukan kegiatan meditasi tersebut. Kemudian
Tahapan yang ketiga adalah menenangkan pikiran serta tubuh. Nah, jadi untuk menenangkan pikiran serta tubuh, kita dapat melakukannya dengan memejamkan mata dan tenangkan pikiran selama beberapa detik. Kemudian atur pernapasan dengan menarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan nafas tersebut selama beberapa kali. Hal ini dapat membantu kita dalam menenangkan pikiran dan tubuh. Nah, kemudian tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat adalah mengucapkan mantra. Nah, saat badan dan pikiran telah terasa tenang dan rileks, mulailah ucapkan mantra, seperti mantra Gayatri secara berulang-ulang dan terus-menerus dengan penuh keyakinan, sehingga dapat membantu kita memfokuskan diri pada tujuan meditasi yang kita lakukan tersebut. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, yaitu, agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara, 9 di antaranya diyakini telah pernah menyelamatkan dunia. Sedangkan satu di antaranya, yaitu awatara terakhir, yang disebut dengan Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat. Dan konon beliau akan turun ke dunia pada akhir Kali Yuga. Nah, kisah-kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut Purana. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa awatara dominan dari Dewa Wisnu? Kemudian yang kedua, jika Anda berharap awatara ke dunia, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi di pertanyaan kelima ini diberikan 2 perintah. Nah, untuk itu saya akan membahas terkait dari perintah pertama, yaitu mengapa awatara dominan dari Dewa Wisnu. Nah, jadi dalam agama Hindu, yaitu dalam konsep Trimurti, Dewa Wisnu berperan sebagai dewa pemelihara dan pelindung tatanan kehidupan alam semesta. Sehingga penjelmaannya sebagai awatara-awatara ini mencerminkan peranannya tersebut, turun ke dunia untuk menegakkan dharma atau kebenaran dan melindungi alam semesta dari kejahatan dan kehancuran. Nah, kemudian untuk perintah yang kedua, yaitu jika Anda berharap awatara turun ke dunia, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi awatara turun ke dunia diharapkan dapat memperbaiki ketidakseimbangan di dunia, melawan kejahatan, untuk menegakkan dharma dan memastikan kesejahteraan umat manusia, serta harmoni dalam alam semesta, sehingga semua makhluk hidup dapat hidup ataupun menjalankan kehidupan dengan baik, aman, dan damai. Sehingga kita sebagai umat manusia haruslah berupaya untuk selalu meningkatkan kesadaran spiritual dan kesucian diri. Nah, dan serta dapat juga menyebarkan kebaikan dengan selalu berpikir, berkata, dan bersikap sesuai dengan ajaran Dharma atau kebenaran. Nah, untuk berikutnya kita akan beranjak membahas pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan pranayama. Kemudian berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Badan dan pikiran, serta gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Nah, jadi yang pertama adalah hubungan yoga Surya Namaskar dengan pranayama. Nah, jadi yoga Surya Namaskar dan pranayama saling berkaitan erat karena dalam praktik yoga Surya Namaskar, pranayama merupakan komponen utama berupa teknik pernapasan yang biasa dilakukan dalam praktik yoga Surya Namaskar tersebut, yang terdiri dari 3 fase penting, yaitu puraka atau pengambilan napas, kemudian kumbhaka atau menahan nafas, dan recaka atau mengembuskan napas. Sehingga teknik pranayama ini juga dapat meningkatkan manfaat dari praktik yoga Surya Namaskar tersebut. Nah, lalu adapun pranayama yang tepat untuk asanas dan kesehatan badan serta pikiran ialah yang pertama adalah Anuloma Viloma Pranayama yang bermanfaat dalam meningkatkan konsentrasi dan fokus. Kemudian yang kedua yaitu Dirga Pranayama yang dapat bermanfaat dalam menurunkan stres dan kecemasan. Dan juga yang terakhir ada Basrika Pranayama yang dapat bermanfaat membersihkan saluran pernafasan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, kemudian adapun 12 tahapan dalam melakukan yoga Surya Namaskar ini. Yang pertama ada sikap prana masana,
yaitu sikap berdoa yang melambangkan sikap penghormatan kepada matahari sebagai sumber energi kehidupan. Yang kedua ada hasta uttanasana, yaitu sikap kedua lengan terangkat yang melambangkan penghormatan pada yang bersinar. Kemudian yang ketiga ada pada hastasana, yaitu sikap tangan sampai kaki yang melambangkan penghormatan pada kekuatan tertinggi yang menyebabkan segala aktivitas. Kemudian yang keempat ada aswa sancalanasana, yaitu sikap menunggang kuda yang melambangkan penghormatan pada yang bersinar sehingga kegelapan yang ada dalam diri dapat berakhir. Nah, lalu yang kelima ada parwatasana atau sikap gunung yang melambangkan permohonan untuk kemajuan hidup. Kemudian yang keenam ada astanga namaskara yang melambangkan pemberian hormat dengan 8 anggota tubuh. Kemudian yang ketujuh ada bhujangasana atau sikap kobra yang melambangkan penghormatan pada matahari untuk memohon dan membangkitkan kreativitas. Kemudian yang kedelapan ada parwatasana, yaitu sikap gunung yang melambangkan permohonan kepada kekuatan alam semesta. Yang kesembilan ada aswa sancalanasana, yaitu sikap menunggang kuda yang melambangkan penghormatan pada kekuatan alam semesta yang tidak terbatas. Kemudian selanjutnya ada sikap pada hastasana, yaitu sikap tangan sampai kaki yang melambangkan penghormatan pada kekuatan matahari atau kekuatan kehidupan. Kemudian yang ke-11 ada hasta uttasana, yaitu sikap kedua lengan terangkat yang melambangkan penghormatan pada sang pemberi energi dan sumber kehidupan. Kemudian yang ke-12 ada gerakan pranamasana, yaitu sikap berdoa yang melambangkan penghormatan pada matahari sebagai sumber pencerahan kehidupan. Nah, kemudian kita akan beranjak pada pertanyaan yang ketujuh, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa bersifat Vyapi-Vyapaka, ada di mana-mana. Nah, jelaskanlah bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, adapun beberapa cara pembuktian bahwa ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa berada di mana-mana atau Vyapi-Vyapaka. Jadi, Tuhan itu tidak hanya berada pada satu tempat saja, karena kita dapat berdoa kapanpun dan dimanapun tempatnya untuk senantiasa memohon keselamatan kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hal tersebut diibaratkan seperti angin yang berhembus. Nah, angin tidak bisa kita lihat wujudnya, tapi kita bisa merasakan hembusan dan kehadirannya. Begitu juga dengan Tuhan, kita tidak bisa melihatnya secara langsung, akan tetapi kita bisa merasakan kehadirannya melalui ciptaannya dan kuasanya di seluruh alam semesta. Nah, Tuhan juga berada di dalam diri setiap makhluk hidup di seluruh alam semesta yang berupa Atman sebagai percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hal tersebut juga dapat membuktikan bahwa Tuhan berada di mana-mana dan di setiap jiwa makhluk hidup walaupun kita tidak dapat melihatnya secara langsung. Nah, untuk berikutnya saya akan lanjutkan terkait dari pertanyaan yang ke-8, yaitu berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Nah, jadi adapun beberapa contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Yang pertama adalah berkata jujur dan berperilaku sopan serta ramah kepada semua orang. Kedua adalah bersikap empati atau peduli terhadap sesama agar nantinya di saat kita mengalami kesulitan ataupun kesusahan, akan banyak orang baik yang akan dapat membantu kita. Kemudian yang ketiga adalah hormati dan hargailah orang lain agar nantinya kita juga dihormati dan dihargai pula. Yang keempat adalah bersikap sabar dan tidak mudah marah kepada sesama. Dan yang terakhir atau contoh perilaku yang kelima adalah bersikap adil dan tidak memihak kepada siapapun. Karena seperti yang telah saya singgung tadi mengenai hukum karma pala atau hukum sebab akibat, yaitu apapun yang kita lakukan sekarang ataupun yang kita perbuat sekarang, pastinya hasil dari perbuatan kita akan kita terima suatu saat nanti. Hasil tersebut balik lagi pada perbuatan yang telah kita lakukan saat ini. Nah, untuk berikutnya saya akan lanjutkan terkait dari pertanyaan yang ke-9, yaitu berilah contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari
itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nah, jadi, adapun pengalaman hidup saya yang berkaitan dengan renungan tersebut, yaitu dulu saya merupakan orang yang sukar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga ketika ada teman saya yang membuat kesalahan kepada saya, walaupun hanya berupa kesalahan yang sangat kecil, saya sangat sulit memaafkannya dan terkadang hampir tidak bisa untuk memaafkannya, walaupun teman saya telah meminta maaf kesekian kalinya. Namun dengan sikap saya tersebut, ternyata saya menjadi sangat sulit untuk bergaul dan memiliki teman. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjadi takut untuk berteman dengan saya. Sehingga dari pengalaman tersebut saya pun menjadi sadar bahwa belajar memaafkan adalah hal yang juga sangat penting untuk dilakukan. Belajar memaafkan bukanlah berarti melupakan apa yang telah terjadi, namun belajar melatih diri menjadi lebih lapang dan sabar. Nah, sehingga dari pengalaman hidup saya tersebut, kita juga dapat memetik sebuah pesan kehidupan, yaitu sama seperti yang telah saya singgung tadi mengenai hukum sebab akibat atau hukum karma pala. Jadi apa yang kita perbuat sekarang atau kita lakukan sekarang, suatu saat nanti itulah yang akan kita tuai nanti. Seperti pengalaman saya, ya di mana saya dulu adalah orang yang sangat sukar untuk memaafkan, jadi konsekuensi yang harus saya terima adalah saya menjadi sangat sulit untuk bergaul dan memiliki teman, bahkan tidak sedikit dari mereka menjadi takut untuk berteman dengan saya akibat saya sangat sukar untuk memaafkan kesalahan orang lain walaupun itu adalah kesalahan yang sangat kecil. Itulah yang disebut sebagai hukum karma pala atau hukum sebab akibat. Seperti yang dikatakan pepatah, yaitu apa yang kamu tanam sekarang, itulah yang akan kamu tuai nanti. Itulah um, pelajaran yang dapat kita ambil dari adanya hukum karma pala atau hukum sebab akibat ini. Nah, untuk berikutnya, kita akan beranjak pada soal yang terakhir atau soal yang ke-10, yaitu yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Nah, jadi jelaskanlah mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Nah, jadi adapun mengapa atau alasan yoga asanas penting dalam meditasi, yang pertama adalah yoga asanas dapat membantu kita untuk meningkatkan sirkulasi darah, melepaskan ketegangan otot, dan meningkatkan fleksibilitas dan kelenturan tubuh. Hal ini sangat penting untuk meditasi karena memungkinkan kita untuk duduk dengan nyaman dalam posisi yang lama tanpa menimbulkan rasa sakit atau kaki pada bagian tubuh. Nah, selain itu, yoga asanas juga dapat membantu dalam meningkatkan fokus dan konsentrasi, menjernihkan pikiran, dan meningkatkan kesadaran diri sehingga dapat membuat tubuh untuk lebih rileks dan fokus pada saat melakukan meditasi tersebut. Nah, jadi sekianlah presentasi saya terkait dari pembahasan pertanyaan ujian tengah semester agama Hindu kali ini. Saya mohon maaf jika selama ini atau selama menyampaikan presentasi ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.